Ayo, udah mulai. Oh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Elvira Anjani dan rekan saya Adelia Rizky Fatihasari. Jadi hari ini di live kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang kesehatan mental dengan fokus pada trust issue atau masalah kepercayaan. Kepada teman-teman yang bergabung, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin kita akan mulai. Kita semua mungkin pernah disakiti oleh orang lain, entah itu dihianati atau dibohongi, atau sesuatu yang bisa merusak kepercayaan kita banget deh. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan ke siapapun juga. Mungkin sama orang tua kita, sama pacar, sahabat, partner kerja, atau mungkin dengan bapak ibu dosen buat kita yang berstatus mahasiswa. Banyak dari kita mungkin pernah ngerasain kejadian seperti itu, yang malah bikin kita jadi susah percaya sama orang lain. Di saat kita udah percaya banget nih sama orang, tapi dihianatin. Tahu sih rasanya, pasti sakit banget. Udah deal nih sama sesuatu, dianya berubah-ubah terus. Jadinya kita yang udah menginvestasikan waktu dan tenaga malah dikecewain. Sampai akhirnya kadang kita juga capek dan memutuskan untuk tidak percaya lagi. Nah, masalah kepercayaan ini nih yang dapat mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, mulai dari hubungan pribadi, keluarga, hingga karir. Ya, kayak mereka itu selalu pada dengan ada suaranya. Serius nggak ada suaranya? Punyamu nggak ada. Coba ulangi. Nah, terkait trust kali ini kita akan membahas trust dan apa aja sih tips-tips untuk biasanya orang punya trust cenderung punya itu selalu orang lain meskipun orang lain itu sebetulnya tapi emang kenapa sih kok orang bisa trust issue? Nah, sih biasanya penderita baik kan terus itu disebabkan oleh rasa takut atau yang pernah dialami sebelumnya, seperti dikhianati, diselingkuh, ditolak, atau terus ada pengalaman buruk dengan salah contoh kekerasan atau persetujuan atau korban pelecehan gitu. Terus bisa jadi orang tua kayak pola asuhnya kayak yang dibesarkan di dalam keluarga yang konflik atau karena konflik itu memiliki tingkat kepercayaan terhadap orang lain dan itu berlanjut sampai mereka dewasa gitu. Seperti itu orang bisa mengalami.
Pilih langkah yang sederhana, yaitu nggak percaya lagi sama orang lain untuk menghindari rasa sakit dan kecewaan negatif. Mungkin dari kalian ada yang penasaran apakah kalian mengalami pasti dari Mbak Elvira sendiri, ada nggak sih ciri-ciri orang yang mengalami pasti? Oke, menurut data yang aku baca, ada nih beberapa ciri-ciri orang yang mengalami trust issue. Yang pertama itu cirinya orangnya itu suka jaga jarak. Jadi orang yang punya trust issue itu cenderung suka menjaga jarak dengan orang lain. Mereka mungkin akan menjauh dari orang yang sudah dekat dengan mereka. Jadi walaupun orang itu berusaha untuk mendekat, tapi mereka itu kemungkinan besar akan menarik diri dan ini membuat mereka itu terlihat seperti tidak ingin dekat dengan orang lain. Padahal mungkin sebenarnya mereka itu butuh, tapi mungkin itu lagi balik ke yang tadi takut disakiti atau mengalami pengalaman buruk yang seperti dulu lagi gitu. Terus yang kedua itu, ciri yang kedua itu ada susah percaya sama orang. Jadi orang dengan trust issue ini biasanya itu susah percaya sama orang lain. Kadang-kadang perilaku mereka itu menunjukkan ketidakpercayaan. Misalnya nih, mereka sering merasa ragu dengan niat baik orang lain atau selalu mencari-cari kesalahan kecil yang mungkin sebenarnya hal itu tuh nggak penting gitu. Dan inilah yang membuat mereka itu susah percaya karena takut dihianati. Yang ketiga itu cirinya ada overthinking. Jadi orang yang punya trust issue itu biasanya sering overthinking nih, kayak kita-kita semua yang kalau malam tuh suka overthinking kan. Nah, terutama soal hubungan sama orang lain. Mereka itu bisa terus berpikir, apakah dia benar-benar tulus gak sih ke aku atau apa dia punya maksud tersembunyi. Jadi pikiran-pikiran ini nih yang bikin mereka jadi susah merasa nyaman dan tenang ketika uh, itu tadi overthinking. Nah, yang keempat itu butuh waktu lama untuk membuka diri. Jadi orang yang overthinking lagi, orang yang trust issue itu biasanya mereka butuh waktu yang lama untuk benar-benar membuka diri dan mempercayai orang lain. Ini bukan karena mereka nggak mau ya, tapi karena mereka butuh merasa benar-benar aman dan yakin dulu sebelum bisa mempercayai orang dengan sepenuhnya. Aduh. Yang kelima ini ada sering menguji orang lain. Jadi kadang-kadang orang dengan trust issue itu suka menguji orang lain nih teman-teman. Mereka mungkin akan melakukan atau mengatakan sesuatu untuk melihat bagaimana reaksi orang tersebut. Ini adalah cara mereka untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Jadi begitu nih Kak, ciri-ciri dari orang yang mengalami trust issue. Orang yang memiliki itu memang lebih sering menjaga jarak. Mereka menutup diri seperti dengan belajar yang kedua itu jadi dapat mengubah bahwa ya dan selain itu kita mengalihkan perhatian dan
salah harga beras gelap itu mulai membangun kreativitas dari saat itu 30 membandingkan berbagai struktur Seberapa? lanjut Dan dalam Hah? Iya. tim bisa berkonsentrasi lagi dan setelah kalau akun besar lebih jelas tanda tanda pas menjelang itu mulai kita atau kegiatan sehari jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak, langkah-langkah atau tips cara mengatasi trust issue itu. Betul sekali. Oke, mungkin jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan mengenai menjaga kesehatan kita berkaitan dengan trust itu ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar kesehatan mental atau ingin seputar trust issue juga atau ingin berbagi pengalaman bisa tulis di kolom komentar yuk. Oke nih. Ini udah ada pertanyaan nih Kak dari Mas Rais HRLMM sama Mbak Indah Ayu. Mau jawab yang Kak? Wih, ada yang nanya lagi nih Kak. Ada dari Atika sama dari Fadila Sofa. Gila. Mau yang mana deh? Bagaimana
bagaimana cara membangun yang baik. Setelah dijawab, izin jawab ya. Membangun kembali merupakan proses yang membutuhkan langkah-langkah, termasuk komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang yang bersangkutan, serta melibatkan pihak ketiga partis jika diperlukan. Karena proses membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi mohon bersabar gitu ya. Instan juga membangun kepercayaan sama orang itu yang dulunya kita percaya bahwa Oke, mungkin aku mau coba menjawab sebuah pertanyaan dari pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman. Bagaimana sih dampak dari trust isu itu sendiri? Jadi orang yang mengalami masalah ini tuh sering merasa cemas dan tidak aman dalam hubungan interpersonal. Jadi yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan. Ketidakpercayaan yang mendalam juga dapat memicu stres kronis ya teman-teman, kecemasan, juga depresi, dan yang semuanya itu berkontribusi negatif terhadap kesejahteraan mental atau kesehatan mental. Nah, dalam kehidupan pribadi, hal ini bisa mengakibatkan perasaan kesepian dan putus asa. Selain itu, ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain bisa menyebabkan gangguan tidur dan masalah kesehatan fisik serta mengakibatkan stres berkepanjangan nih teman-teman. Ya, secara keseluruhan, trust isu itu dapat mengurangi kualitas hidup seseorang, mengganggu hubungan interpersonal dan juga merusak kesehatan mental serta fisiknya Kak. Jadi mungkin itu beberapa dampak ya dari trust isu itu sendiri. Kayak mungkin bisa ya emang lanjut ke pertanyaan. saya diri kita nggak baik. Iya, betul sekali Kak. Baik berupa fisik, mental itu sangat trust isu itu. Iya, ini Ada pertanyaan ya lagi ada lagi nih Fadila dari Sofa. siapa? Iya nih dari Kak Fadilah Sofa. Ini siapa nih yang mau jawab nih Kak? Yang Mungkin Mbak Elvi itu bisa pertanyaannya jawab bagus. dari Fadila Sofa. Oke, oke. Ini pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman. Kak mau nanya nih, apakah masalah kepercayaan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Oke, tadi udah dijelasin ya gimana dampaknya teman-teman itu berpengaruh, tentu saja berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Jadi kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor itu termasuk kepercayaan dan keyakinan seseorang. Jadi kalau orang itu punya trust issue, otomatis atau besar kemungkinan orang itu dapat hal itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, teman-teman. Oke, mungkin gitu Kak, ada Kak mau Kak ada mau menambahi Kak? Tadi kayaknya ada satu lagi nggak sih Kak di atas ya pertanyaannya? Apa tuh? Waduh, ini dari Kak Rais
Apa tuh ya? Apa tuh? Khairul Umam ya. Iya, coba di itu Kak. Coba saya cari dulu. Iya. Nih, Waduh, cara memperbaiki kesehatan mental karena UAS akurat. Akurat gimana Kak? Aduh gimana ya Kak? pengalaman terus baru aja Kayaknya kakaknya ini kena mental ya habis UAS akurat. kan bersabar ya masalah Ya mohon ini. bersabar mungkin. Iya, mungkin cara memperbaikinya bisa dengan Ke gimana depan ya biar nggak kena mental. lagi Iya, tuh harus mempersiapkan diri, mulai putus asa, mempersiapkan. menerima Iya, belajar lagi menerima ke depan. adanya. Mm-mm. Depannya untuk Kak Rais biar tidak kena ya ulas akurat mungkin lebih disiapkan lagi saja untuk berikutnya dan dijadikan pelajaran dari UAS yang sekarang untuk hasilnya mungkin bisa lebih tabah lagi ya, lebih sabar, lebih ikhlas dan lapang dada. Udah Ada lagi ya, kayaknya udah nggak ada tuh kayak dilihat-lihat udah nggak ada yang bertanya lagi atau mau berbagi pengalaman lagi kayaknya udah nggak ada ya Kak. tuh, dapat istirahat ya sih yang jadi Jadi why why ada lagi yang mau istirahat mungkin istirahat. oke mungkin langsung aja ya Kak ke akhir live kita. Aduh, buat kesimpulannya, jadi masalah kepercayaan atau trust issue ini adalah kondisi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang ya Kak, mulai dari hubungan pribadi, keluarga, hingga karir. Jadi orang yang mengalami trust issue ini seringkali atau memiliki pengalaman orang yang mengalami trust issue ini seringkali mengalami pengalaman traumatis nih Kak, jadi di masa lalunya seperti pengkhianatan atau kekerasan yang membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain. Jadi ciri-ciri utama dari orang yang trust issue itu pertama itu ada tadi suka menjaga jarak, terus susah percaya pada orang lain, overthinking, butuh waktu yang lama untuk membuka diri, dan sering menguji orang lain. Untuk dampak-dampak trust issue itu tadi ada beberapa dampak yang menurut kita itu terhadap kesehatan mental itu sangat signifikan ya Kak, trust issue itu. Jadi mereka yang mengalami masalah ini cenderung merasa cemas, tidak aman, dan sulit membangun serta mempertahankan hubungan mereka dengan orang lain secara sehat dan kondisi ini dapat memicu stres yang kronis,
kecemasan dan depresi yang pada akhirnya mengganggu kesehatan mental mereka. Nah, untuk mengatasi hal itu atau mengatasi trust issue itu sendiri, tadi udah ada beberapa tips ya Kak. Yang pertama itu ada belajar mengikhlaskan dan memaafkan, terus menghindari kebiasaan overthinking, terus membangun percaya diri, rasa percaya diri. Yang keempat ada menjalin komunikasi yang baik dengan orang terdekat. Dan yang kelima itu bisa dengan berkonsultasi ya dengan profesional kesehatan mental. Nah, pada akhirnya membangun kembali kepercayaan setelah dikhianati adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak. Penting untuk memiliki komunikasi yang jujur dan terbuka, serta menetapkan batasan yang jelas. Melibatkan terapis atau konselor juga bisa sangat membantu dalam proses ini. Oke, begitu saja live pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang telah bergabung dalam live Instagram kami hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan mental kalian dan semoga informasi ini bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Dadah. See you next time. See you next time. Terima kasih yang